Rencana busuk Yosef ingin robohkan rumah, hilangkan jejak, diwakafkan jadi rumah ibadah. Terungkap rencana busuk dari Yosef yang ingin merobohkan rumah di Subang untuk hilangkan jejak. Namun kini rencana tersebut gagal lantaran Yosef terlanjur jadi terbukti sebagai tersangka pembunuhan Tuti dan Amalia. Diketahui jika awalnya Yosef disebut memang akan merobohkan rumah kediamannya usai Tuti dan Amalia meninggal dibunuh. Saat itu Yosef mengaku ingin pindah lantaran tak ingin hidup sendiri. Yosef kemudian berencana akan mewakafkan rumahnya tersebut untuk dijadikan tempat ibadah. Jika dijadikan tempat ibadah, otomatis bangunan satu lantai tersebut akan dirobohkan terlebih dahulu sebelum dijadikan masjid. Alangkah lebih baiknya ini dijadikan tempat rumah ibadah, kita wakafkan jadikan masjid supaya banyak orang yang berdoa, minimal ada yang mendoakan korban, kata Yosef pada Kamis 18 Agustus 2022 lalu. Yosef beralasan jika saat itu ingin rumah yang diwakafkan untuk dibangun masjid itu pahalanya mengalir kepada almarhumah Tuti dan Amalia. Namun kini rencana Yosef tersebut sama sekali tak dapat terpenuhi sebab Yosef ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amel. Yosef dijemput paksa oleh polisi pada Selasa 17 Oktober 2023 dini hari. Kini dirinya diketahui telah meringkuk di sel tahanan Polda Jabar. Penetapan tersangka kepada Yosef usai tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu yang merupakan keponakan almarhumah Tuti menyerahkan diri ke polisi. Bahkan istri muda Yosef yakni Mimin dan dua anak Mimin yakni Arigi dan Abi turut dijadikan tersangka oleh penyidik. Jadi saat ini sudah 5 orang tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Sementara itu diketahui jika rumah TKP kasus Subang sudah kembali dipasangi garis polisi. Hal tersebut dilakukan guna kepentingan penyelidikan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang terjadi 2 tahun silam. Kombes Pol Surawan mengatakan penyidik berencana melakukan olah TKP setelah ditetapkannya 5 orang tersangka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.